got so. Sekarang aku akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran uji ANOVA ini. Baik, tujuan pembelajaran uji ANOVA ini terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana pertama untuk mengetahui dan memahami uji statistik dengan menggunakan ANOVA 1 jalur dan 2 jalur. Uji ANOVA ini terdapat 2 bagian, yaitu ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur ini. Dan kedua yaitu untuk mengetahui persoalan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan uji ANOVA 2 jalur dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana uji ANOVA yang kedua ini sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga yaitu agar dapat menyelesaikan persoalan dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan persoalan yang diujikan. Yang dimana ini maksudnya ini suatu persoalan yang wajib diselesaikan dan bisa kita ambil kesimpulan yang sesuai dengan persoalan yang diujikan. Sekian dan terima kasih. Baik, masuk kita pada pengertian ANOVA. 1. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau yang lebih sering dipakai, maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. Kedua, ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari 2 buah mean, hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu Analysis of Variance atau yang disingkat dengan ANOVA. Baik, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Nah, di sini akan saya meneruskan mengenai penjelasan dari kelompok kami, yang dimana ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi bukan ragam populasi. Jadi analisis ragam ANOVA dapat digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari 2 kelompok atau lebih. Kemudian, ini memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal risiko kesalahan. Sekarang, jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jadi, jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau ratio, maka harus diubah untuk dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau ratio. Demikian penjelasan dari saya, diteruskan oleh penyaji berikutnya. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dengan analisis varian adalah yang pertama itu kenormalan. Kenormalan adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang menuju kepada kondisi-kondisi keuangan. Yang kedua itu kesamaan variansi. Kesamaan variansi itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki varians dengan nilai yang sama, lebih dari atau kurang dari. Yang terakhir itu pengamatan bebas. Dan ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalnya, masing-masing variabel setiap kelompok jumlah sampelnya atau respondennya sama, seperti contohnya itu 250 orang. Terima kasih. ANOVA dapat kita golongkan ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama adalah ANOVA 1 arah. ANOVA 1 arah ini kita gunakan apabila yang akan kita analisis tersebut terdiri dari 1 variabel terikat dan 1 lagi variabel bebas. Ada 3 bagian cara kita mengukur variabilitas pada data yang akan kita analisis. Pertama adalah variabilitas antar kelompok.
Pada variabilitas antar kelompok ini, variasi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total hingga variasi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok. Pada variabilitas dalam kelompok ini, variasi yang ada dalam masing-masing kelompok, banyaknya variasi ini akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variasi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam. Dan yang ketiga adalah jumlah kuadrat penyimpangan total. Pada jumlah kuadrat penyimpangan total ini, jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan mean total atau JKT. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu ANOVA 2 arah. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa ANOVA 2 arah ini merupakan menganalisis data yang memiliki dua variabel atau dua faktor yang mempengaruhi kondisi populasi. Atau juga bisa kita artikan bahwa ANOVA 2 arah ini merupakan ANOVA yang memiliki atau berdasarkan pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan variasi. Nah, selanjutnya ANOVA 2 arah ini dipergunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan, faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Nah, sesuai dengan pengertian ANOVA 2 arah tadi, bahwasanya berdasarkan pengamatan dua variabel atau dua kriteria atau dua faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan variasi. Kemudian, tujuan dari pengujian ANOVA 2 arah ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya teman-teman sedang meneliti jenis pupuk mana dan kepadatan tanaman mana yang menghasilkan hasil panen terbesar. Nah, misalnya teman-teman semua menggunakan jenis pupuk yang berbeda, kemudian kepadatan tanam juga teman-teman bedakan, yang dimana kepadatan pertama itu kepadatan rendah, yang kedua itu kepadatan tinggi. Kemudian teman-teman bisa mengukur hasil panen akhir dalam 1 hektar pada waktu panen. Nah, teman-teman bisa menggunakan ANOVA 2 arah untuk mengetahui jenis pupuk dan kepadatan tanaman mana yang berpengaruh terhadap rata-rata hasil panen yang kita hasilkan atau kita panen pada waktu panen. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Parnean Kristiani Zaluhu dengan NIM 2201296. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari ANOVA itu sendiri, ANOVA 1 dan 2 jalur. Nah, ANOVA 1 dan 2 jalur ini ada dua cara pengerjaannya dengan manual dan SPSS. Secara manual kita ngerjakan dengan banyaknya pengerjaan. Nah, ada juga secara instan atau dengan secara laptop atau komputer. Nah, secara manualnya itu adalah contoh dari solve manualnya, nggak beda dengan SPSS, hanya saja pengerjaannya saja yang membedakan. Contohnya adalah contoh ANOVA 1 jalur, yaitu ini. Efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Nah, ini sudah jelas, 0 subjek 0 1 sampai 10. Ini adalah pemecahan masalah A1-nya, dan A2-nya adalah Discover Learning, dan Inquiry adalah A3. Soalnya adalah lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Nah, contoh ANOVA 2 jalur adalah suatu penelitian bertujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu pembelajaran Korea 1 dan Jigsaw 2. Nah, ini dia.
Nah, model pembelajarannya ada 2 faktor di dalam contoh perhitungan manual, yaitu secara 2 jalur ini. Teman-teman bisa lihat soalnya adalah pertanyaannya adalah lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Nah, apabila teman-teman ingin mempertanyakan bagaimana cara pengerjaannya, nanti kita bahas di kelas. Kalau teman-teman ingin mencari tahunya. Oke, langsung. Slide berikutnya adalah mari kita berdiskusi teman-teman. Satu pertanyaan masing-masing grup. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya tentang soalnya tadi, ya silahkan kita berdiskusi. Kesimpulan. Kesimpulan adalah saya akan menyimpulkan dari slide pertama sampai dengan slide terakhir. Nah, kita tahu dulu ANOVA ini apa. Nah, ANOVA adalah Analysis of Variance. Analisis ini adalah bagaimana kita menganalisis variance yang ada dalamnya. Nah, ANOVA itu adalah menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Nah, kita garis bawahi dulu satu variabel terikat itu apa. Nah, sama dengan uji T, di mana uji T ini kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok lain. Nah, bedanya apa dengan ANOVA dengan uji T ini? Bahwa uji T ini adalah hanya mencakup 1-2 kelompok. Sedangkan ANOVA 1-2 kelompok. Karena kenapa? Atau lebih. Nah, dia mempunyai faktor dan mempunyai level. Nah, makin menyebar. Nah, ini juga pengertian dari varian itu apa? Analisis dari varian itu apa ya? Nah, variansi itu adalah makin menyebar suatu data, makin besar nilai variansinya. Makin tidak menyebar suatu data, makin kecil nilai variansinya. Pada data yang tidak menyebar, variansinya adalah 0. Nah, itu sudah jelas bahwa variansi itu adalah ya ini, makin menyebar data, itu penyebaran datanya. Apakah itu menyebar suatu datanya itu makin besar, maka dia mempunyai nilai variansinya. Mungkin tidak menyebar, maka data yang diperoleh juga ya makin kecil. Kalau nggak ada sama sekali ya 0. Oke? ANOVA 1 dan 2 jalur itu teman-teman pasti bertanya, bedanya apa ya? Sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman yang lain. Saya akan menyimpulkan bahwa ANOVA 1 jalur ini adalah analisis variansi 1 jalur, hanya terdiri atas 1 faktor dengan 2 atau lebih level. Oke? Nah, contohnya seperti apa? Ini. Contoh ANOVA 1 jalur, pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Nah, prestasi belajar ini adalah hanya variabel terikatnya. Oke? Variabel terikat, dan model pembelajaran ini adalah faktornya. Pemecahan masalah discovery learning inquiry ini adalah A1, A2, dan A3 atau level. Oke, jelas ya sampai sini. Ini levelnya. Ini faktor. Prestasi belajar itu adalah variabel terikatnya. Nah, dimana yang kolom kosong ini adalah diisi dengan nilai-nilai siswa yang berprestasi. Oke, lanjut. Saya rasa ini sudah jelas ya. Kalau nggak jelas nanti ya silakan mari kita berdiskusi. Oke? ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur ini adalah analisis variansi 2 jalur terdiri atas 2 faktor masing-masing dengan 2 atau lebih level. Oke? Contohnya seperti apa? Ya begini. Pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Model pembelajaran, inquiry, dan jigsaw. Kemampuan awal, tinggi, dan rendah. Nah, prestasi belajar ini adalah variabel terikat. Levelnya ya apa saja? Yaitu pertama model pembelajaran dan faktornya adalah model pembelajaran dan kemampuan awal. Nah, ini levelnya ya ada inquiry dan jigsaw. Di bagian faktor kemampuan awal adalah levelnya tinggi dan rendah. Yang kosong adalah diisi dengan nilai-nilai prestasi belajar dari siswa. Oke? Itu saja dulu teman-teman yang saya simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya.